Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kerangka konseptual menurut IFRS. Seperti yang kita lihat di belakang, ini adalah gambaran dari kerangka konseptual menurut IFRS. Langsung saja, kita akan membahas satu persatu. Kerangka konseptual menurut IFRS. Kerangka konseptual itu adalah konsep yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Konsep-konsep yang digunakan yang dituangkan ke dalam kerangka konseptual yang dijelaskan dalam kerangka konseptual selanjutnya akan menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Adapun tujuan dari kerangka konseptual yaitu kerangka konseptual menjadi acuan bagi penyusun standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya, menjadi acuan bagi penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan, menjadi acuan bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan juga menjadi acuan bagi para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian, isi dari kerangka konseptual. Apa saja yang ada di dalamnya, yaitu terdiri dari pengguna laporan keuangan. Disebutkan siapa saja yang menjadi pengguna laporan keuangan. Kemudian, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, unsur laporan keuangan, pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, kemudian konsep modal serta pemeliharaan modal. Ini yang akan menjadi dasar untuk menentukan laporan laba rugi, kapan dikatakan perusahaan mendapatkan keuntungan dan kapan tidak. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkupnya, kerangka dasar ini mengatur laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose. Kemudian laporan keuangan itu disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Tidak boleh lebih dari setahun. Kemudian disusun berdasarkan kebutuhan pemakai. Dan yang terakhir untuk tujuan khusus. Selanjutnya, pengguna dan kebutuhan informasi. Nah, di dalam kerangka konseptual ini dijelaskan siapa saja pemakai atau pengguna informasi keuangan itu, siapa yang membutuhkan, siapa yang menggunakan. Maka di sini disebutkan yang pertama adalah investor. Investor tentu sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan. Seorang investor tidak akan bisa menanamkan modal terhadap suatu perusahaan kalau tidak menilai apakah perusahaan tersebut mampu atau tidak untuk membayar dividen. Selanjutnya, karyawan. Dalam kerangka konseptual ini juga disebutkan bahwa karyawan itu memiliki kepentingan. Dia adalah seorang pengguna laporan keuangan, pengguna informasi untuk melihat apakah perusahaan ini mampu untuk memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Kemudian, pemberi jaminan. Pemberi jaminan ini juga berkepentingan untuk melihat apakah perusahaan ini mampu untuk membayar utang. Kemudian, pemasok dan kreditor lain untuk mengetahui mampu tidak menyelesaikan utang-utangnya saat jatuh tempo. Kemudian, pelanggan untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan. Pemerintah untuk melihat alokasi sumber daya. Masyarakat untuk melihat
tren dan perkembangan kemakmuran perusahaan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Yang pertama, itu memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan ini menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jadi, laporan keuangan transaksi-transaksinya harus dibangun dari asumsi-asumsi ini. Yang pertama, asumsi yang digunakan adalah asumsi akrual. Asumsi akrual ini berarti pengakuan itu akan dilakukan atau transaksi itu akan diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau kas dikeluarkan. Kemudian, asumsi yang kedua, kelangsungan usaha. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usaha. Yang dimaksud dengan kelangsungan usaha artinya itu akan berlangsung terus-menerus. Sekarang, karakteristik kualitatif. Ini adalah nilai-nilai kualitas yang dimiliki oleh laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami. Caranya, agar dapat dipahami, ya dengan mengikuti standar akuntansi, mengikuti kerangka konseptual. Kemudian, yang kedua, relevan. Dikatakan laporan keuangan itu relevan atau transaksi-transaksi itu relevan adalah ketika informasi itu mempengaruhi keputusan ekonomi pemakainya. Nah, kemudian keandalan. Keandalan ini adalah ketika laporan keuangan atau transaksi-transaksi bebas dari pengertian yang menyesatkan dan bebas dari kesalahan material. Kemudian, ini ada kendala informasi yang relevan dan andal. Informasi tidak akan relevan dan andal apabila laporan keuangan itu disajikan tidak tepat waktu atau sudah kadaluarsa. Walaupun semua karakteristik kualitatif sudah diterapkan, tetapi laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu, maka akan hanya sia-sia pembuatan laporan keuangan tersebut. Ya, baiklah. Itulah tadi penjelasan-penjelasan dari materi kerangka konseptual menurut IFRS. Saya Miftahul Husni Ridwan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.